Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Nisa Misani, di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi, bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Umratul Qadha, di mana Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menunaikan ibadah umroh di Mekah. Yang kedua adalah Ghazwah Khaybar. Yang ketiga, kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia atau Habasyah pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Peristiwa yang kelima adalah Ghazwah Mu'tah. Peristiwa yang keenam, pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha atau Ummu Habibah. Dilanjutkan dengan pernikahan Nabi SAW dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Dan yang ketujuh adalah pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Dan terakhir adalah kematian Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. Kemudian 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam diawali dengan perebutan kembali Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Dan peristiwa yang kedua adalah dimulainya era emas kekaisaran Romawi Bizantium. 3 kampanye militer Kaisar Taizong dari dinasti Tang terhadap 7 Timur yang berlangsung hingga tahun 630 Masehi. Dan terakhir adalah penobatan Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmei dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Kita masih ada di pertempuran Khaybar ya, dan hari ini adalah episode penutupan karena jalannya pertempuran hingga kemenangan itu sudah kita kisahkan. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh dari kemenangan kaum muslimin di Khaybar atas orang Yahudi. Dan juga peristiwa-peristiwa lain yang mengiringi pertempuran Khaybar. Dalam buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawwar Khalil, pada halaman 464 jilid kedua, itu berbicara tentang beberapa peristiwa penting yang terjadi di pertempuran Khaybar. Yang pertama adalah kisah Kazman, seorang tentara kaum muslimin yang turut serta dalam pertempuran Khaybar. Kazman sendiri terkenal sebagai seorang pahlawan yang dia gagah berani, tidak kenal takut, juga memiliki keahlian yang sangat baik dalam bidang peperangan. Pada peperangan-peperangan sebelumnya, ia juga berjasa terhadap kemenangan-kemenangan kaum muslimin di beberapa pertempuran. Kisah Kazman diperhatikan oleh sahabat Nabi SAW karena Nabi SAW bersabda bahwa Kazman bukanlah ahli surga, melainkan ahli neraka. Tentu mendengar kabar ini, para sahabat tercengang dan hampir-hampir saja tidak percaya dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Kalau saja bukan Rasulullah SAW yang berkata seperti itu, yang bersabda, mungkin para sahabat juga tidak akan percaya. Tetapi mereka tidak menjawab Rasulullah SAW dengan pengingkaran. Hanya saja para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu menjadi mengamati kehidupan dari Kazman. Kazman di mata para sahabat adalah seorang pahlawan. Ia berjasa ketika terjadi pertempuran. Salah satunya, ia berjasa dalam pertempuran Uhud. Selain di luar pertempuran, dia juga memiliki jasa yang besar bagi kaum muslimin, baik untuk orang-orang sekitarnya maupun kaum muslimin secara umum. Sehingga agak sulit dipercaya ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa Kazman itu seorang ahli neraka. Maka dimulailah pengamatan para sahabat terhadap kehidupan Kazman.
Dan tidak ada sesuatu yang berubah dari Qazman selain kebaikan-kebaikannya, terutama di medan pertempuran. Hingga tiba pada pertempuran Khaybar, di mana Qazman menjadi salah satu dari tentara kaum muslimin. Dan perlu diingat ya, ketika berangkat ke Khaybar, Rasulullah SAW sudah berpesan mewanti-wanti bahwa jangan pernah ada orang yang ikut jika menginginkan harta rampasan perang, karena harta rampasan perang tidak akan dibagikan kali ini. Dengan pengumuman seperti ini, mengeliminasi kaum munafikin yang hendak ikut, sehingga dipastikan orang yang ikut ke Khaybar itu adalah kaum muslimin yang tidak termasuk ke dalam munafikin. Dan Qazman berarti tidak termasuk ke dalam orang munafikin, karena dia tidak bertempur untuk harta. Dia tidak menginginkan harta rampasan perang. Jadi kenapa Qazman ini disebut oleh Rasulullah sebagai ahli neraka? Karena sejauh ini belum terlihat tanda-tanda bahwa Qazman ini mengingkari Islam. Ada selentingan-selentingan yang bertanya di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, mengapa orang yang begitu berjasa dalam perjuangan dan begitu gagah perkasa melawan musuh Islam dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia sesungguhnya ahli neraka? Tetapi tentu saja orang-orang tidak berani berkata di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya mereka bukan meragukan ya, tetapi mempertanyakan apa sih sebabnya dikatakan ahli neraka, apa tanda-tandanya. Karena banyak orang yang penasaran, ada seorang sahabat yang memutuskan untuk mengamati apa yang diperbuat oleh Qazman. Sahabat ini mengikuti kemana Qazman pergi. Di sini dikatakan ya, orang itu terus keluar dan selalu mengikuti Qazman. Sewaktu Qazman berdiri, orang itu berdiri. Sewaktu Qazman berjalan cepat, ia berjalan cepat. Apabila Qazman berhenti, ia ikut berhenti. Dan apabila Qazman bergerak, ia ikut bergerak. Terus ia melakukan itu sampai tiba di pertempuran Khaybar. Di pertempuran Khaybar ini, Qazman seperti biasa. Perilakunya dalam peperangan tidak berubah. Ia bertempur dengan sangat gagah berani. Tiada takut dan menembus musuh dengan semangat yang membara. Perlawanan Yahudi Khaybar sangat kuat. Bahkan sampai 20 hari terjadi pengepungan dan berhari-hari terjadi pertempuran dari sejak benteng pertama hingga benteng terakhir ditaklukkan. Maka peperangan ini bukan peperangan yang ringan. Dan karena peperangan ini bukan peperangan yang ringan, Qazman mendapatkan luka-luka yang begitu parah. Karena luka-lukanya ini ternyata ia merasa tidak tahan. Ia merasa tidak kuat dengan rasa sakit yang ia alami. Karena dia mendapatkan luka tetapi tidak kunjung meninggal. Sehingga ia merasa tidak sabar dengan rasa sakit itu. Dan karena ketidaksabarannya itu membuat ia memutuskan untuk mempercepat kematiannya. Qazman ketika itu meletakkan hulu pedangnya sendiri di atas tanah dan ujung pedangnya itu diletakkan di dadanya. Kemudian ia menekankan dirinya ke atas ujung pedang itu sehingga cepat menemui kematiannya. Qazman membunuh dirinya sendiri. Maka orang yang menyertai Qazman tadi segera menghadap Nabi SAW seraya berkata, "Saya menyaksikan bahwa sesungguhnya engkau itu utusan Allah." Jadi ia meletakkan pegangan pedang, gagang pedangnya ya, itu di tanah, lalu ia menancapkan tubuhnya sendiri ke atas, ke ujung pedangnya itu, sehingga menembus tubuhnya, hingga itulah yang mempercepat kematiannya. Qazman mungkin tidak bertempur atas harta, tetapi tidak ada yang tahu dengan tujuan dia sebenarnya. Karena ada juga kan yang bertempur karena ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai orang yang berani. Dan itu ada. Bahkan ini menjadi salah satu contoh orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti akan dipanggil di hari kiamat ya, dipanggil
dan ditanya atas dasar apa kamu bertempur, ketika orang ini menjawab, ya Allah, saya bertempur di jalan Allah, di jalan Engkau karena Engkau semata. Tetapi Allah menyangkal ucapan orang itu dengan mengatakan, engkau berdusta karena engkau bertempur di medan perang hanya karena ingin disebut sebagai pahlawan dan orang yang gagah berani, dan engkau sudah mendapatkan itu. Jadi intinya tidak ada yang tahu orang ini entah kazban atau bukan ya, tetapi intinya ada juga orang yang berperang di jalan Allah niatnya ternyata bukan karena Allah. Dan kita tidak tahu tentang kazban ini apakah niatnya karena Allah atau bukan, tetapi pada intinya ia tidak sabar dengan rasa sakit dan mengakhiri hidupnya dengan cara yang salah. Kita kembali ya ke kisah kazban, di mana sahabat yang tadi memperhatikan kehidupan kazban itu berlari mendekati Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa, ya, wahai Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau memang utusan Allah. Mengapa demikian? Tanya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah juga, ini sahabat ini kenapa gitu ya, tiba-tiba datang dengan bersegera, tiba-tiba mengatakan ia percaya bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul. Ya, sahabat ini kan sudah masuk Islam, tentu dia percaya gitu, dan pasti ada kisah di belakangnya yang melatar belakangi dia berkata seperti itu, sehingga Rasulullah bertanya, mengapa demikian? Gitu. Lalu diceritakan oleh sahabat itu tentang apa yang baru saja dia lihat perihal kazban. Lalu setelah mendengar kisah kazban tersebut, Rasulullah SAW memanggil Bilal, lalu meminta ia menyerukan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman, dan sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan seorang lelaki yang durhaka. Riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pernyataan Nabi SAW yang menerangkan bahwa sesungguhnya kazban termasuk ahli neraka. Kemudian ada kisah yang kedua yang kebalikan dari kazban. Kisah yang kedua ini adalah kisah dari sahabat kita yang mulia, yang pandai bersair, yaitu Amir bin Aqwa. Sahabat Amir bin Aqwa ini radhiyallahu anhu mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa ia akan mendapatkan syahid dia. Meskipun kabar itu diberitahukan dengan cara yang tersirat, bukan tersurat. Jadi dengan mengatakan bahwa dengan mendoakan Amir bin Aqwa dengan doa yang baik. Semoga Allah merahmatimu. Dan doa ini biasanya orang yang didoakan seperti ini dalam perjalanan menuju pertempuran, maka orang tersebut akan syahid. Hal tersebut memang terjadi pada Amir bin Aqwa. Ia menemui kesyahidan. Hanya saja peristiwa syahidnya Amir bin Aqwa ini sedikit berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, di mana Amir bin Aqwa ini mendapatkan tuduhan dari para sahabat yang lain bahwa Amir bin Aqwa itu mendapatkan su'ul khatimah dan tidak layak mendapatkan gelar syahid. Timbul pertanyaan, kenapa para sahabat sampai menuduh Amir bin Aqwa sebagai mati dalam keadaan su'ul khatimah? Kisahnya dimulai ketika sehari sebelum kejadian duel antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan jawaranya Khaybar yang bernama Marhab. Mungkin teman-teman pecinta sejarah masih ingat ya dengan peristiwa ini, di mana ada seorang jawara yang bernama Marhab dari Khaybar yang bertubuh tinggi besar menantang kaum muslimin dengan syairnya, lalu keluarlah Ali. Dan di peristiwa itu Marhab berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Sehari sebelum kejadian itu, Marhab itu sebetulnya sempat menantang kaum muslimin juga. Jadi peristiwa dengan Ali bin Abi Thalib adalah hari kedua dia keluar dari benteng dan menantang kaum muslimin. Di hari pertamanya Marhab juga melakukan hal yang sama. Ia keluar dari benteng lalu menantang kaum muslimin dengan syair. Sesungguhnya Khaybar telah mengetahui bahwa aku Marhab, pemakai tajam senjata perang, lagi pemberani yang boleh dicoba.
mengatakan dengan sambil berteriak dan nada kesombongan ya. Nada tantangan yang sombong gitulah. Dan hal ini membuat Amir bin Aqwa muncul keberaniannya dan ia berdiri lalu menerima tantangan dari Marhab dengan mengucapkan syair, "Sungguh Khaybar telah tahu bahwa aku ini Amir, pemakai tajam senjata perang lagi pemberani, serta berani menempuh sengsara." Kemudian terjadilah duel tersebut antara Marhab dengan Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu. Pertempuran ini terjadi dengan sangat-sangat seimbang ya, di mana Marhab melakukan pukulan dibalas dengan Amir bin Aqwa melakukan pukulan balik. Pedang terayun dari kedua belah pihak. Kemudian suara pedang beradu, suara tameng yang menangkis ayunan pedang dari lawan juga terdengar sangat nyaring. Hingga ada satu titik di mana Amir bin Aqwa itu berhasil mengunci gerakan dari Marhab. Hanya saja karena satu kesalahan, entah terburu-buru atau apa ya, ketika mengayunkan pedang untuk mematikan gerakan dari Marhab sekaligus untuk menghilangkan nyawa Marhab, Amir bin Aqwa itu mengayunkan pedang mengarah ke kaki Marhab. Hanya saja entah karena sebab apa, tiba saja ayunan pedang itu berbalik, bukan ke kaki Marhab tapi berbalik justru ke arah kaki dari Amir bin Aqwa sendiri. Entah karena ayunannya terlalu kuat gitu ya, karena saking semangat ingin segera menghentikan duel dengan kemenangan, menutup duel dengan kemenangan, Amir bin Aqwa justru melukai kakinya sendiri. Karena lukanya tersebut, ini lukanya itu ke arah lutut beliau, dan karena lukanya itu dan saking dalamnya luka tersebut, itu mengucurkan darah yang cukup deras dan membuat Amir bin Aqwa seketika kehilangan nyawanya dan menemui Allah dalam keadaan syahid. Dan karena peristiwa inilah para sahabat menyangka bahwa Amir bin Aqwa itu telah menghilangkan nyawanya sendiri dan mengatakan bahwa rusaklah seluruh amalan Amir bin Aqwa yang baik dan ia pun dicap sebagai ahli neraka. Ketika kabar itu berhembus dan terdengar oleh Nabi SAW, Nabi SAW langsung menyangkal sangkaan tersebut. Menyangkal, menolak dengan tegas. Dengan bersabda, "Dustalah orang yang mengatakan Amir begini dan begitu. Bahkan baginya pasti mendapat 2 pahala, karena sesungguhnya ia adalah seorang yang sanggup menanggung kesulitan lagi berjuang membela agama. Sedikit sekali orang Arab yang seperti dia." Kasusnya hampir sama dengan apa yang terjadi kepada Qazman. Hanya saja Qazman memang jelas-jelas ia sengaja menghunuskan pedang untuk dirinya sendiri karena tidak tahan dengan penderitaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dengan kalimat bantahan bahwa Amir bin Aqwa itu tidak melakukan hal yang salah. Itu adalah murni unsur kesalahan teknis atau ketidaksengajaan, sehingga itu tidak bisa dikatakan sebagai penghilangan nyawa terhadap diri sendiri. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, menyangkal dengan kalimat bahwa Amir bin Aqwa itu bukan orang yang tidak sabar terhadap penderitaan. Tidak sama gitu kasusnya dengan Qazman. Amir bin Aqwa adalah orang yang di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW sanggup menanggung kesulitan lagi berjuang membela agama. Sanggup menanggung kesulitan, berarti ia orang yang sabar, tahan dengan penderitaan. Bukan tipe orang yang karena merasa tidak tahan lalu membunuh dirinya sendiri. Dan Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu mendapatkan pembelaan langsung dari Rasulullah SAW. Teman pecinta sejarah, 2 kisah ini memberi gambaran kepada kita ya, bahwa meskipun seseorang meninggal dengan cara
yang sama, tetapi belum tentu memiliki akhir yang sama. Seseorang yang kelihatannya oleh kita secara kasat mata dia baik, dia buruk, dia soleh atau dia ahli maksiat, itu belum tentu di akhir kehidupannya dia terlihat seperti itu gitu. Jadi bisa saja ketika dalam kehidupannya dia terlihat ahli soleh, tetapi meninggal ternyata tidak menggambarkan kesolehannya. Dan kisah Amir bin Aqwa memberi hikmah kepada kita agar kita tidak mudah menghukum seseorang yang terlihat dia mati dalam su'ul khatimah secara kasat mata. Padahal dia memiliki akhir yang husnul khatimah. Dia seorang ahli surga, bahkan seorang syuhada. Jangan mudah untuk menghukumi seseorang yang sudah tiada ya. Kalaupun kita memiliki prasangka, simpan saja untuk diri kita sendiri sebagai pelajaran. Karena kalau yang kita tuduhkan itu keburukan, urusan keburukan seseorang yang sudah meninggal itu urusan dia dengan Allah. Yang harus kita lakukan memberitakan yang baik-baiknya saja gitu ya. Keburukannya itu disimpan, itu menjadi urusan dia dengan Allah. Kalau mau mengambil pelajaran dari keburukan atas sikap dan kematian seseorang misalnya, itu keep saja buat diri sendiri. Jadikan hikmah untuk diri sendiri, bukan untuk bukan untuk diceritakan kepada orang lain. Dan teman-teman pecinta sejarah, semakin belajar sejarah semakin kita bisa mengambil hikmah ya dari berbagai peristiwa, bukan hanya peristiwa pertempuran yang nuansa politik yang sangat kental, tetapi juga peristiwa ruhiyah yang bisa meningkatkan keimanan kita. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya masih di pertempuran Khaybar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.